Nah, untuk variabel di penelitian ini menggunakan variabel independen. Apa sih variabel independen itu? Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain menjadi sebab atau berbahayanya suatu variabel. Nah, contohnya kalau berkunjung ke mall. Nah, kalau berkunjung ke museum keris harga tiketnya kok gini. Nah, berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan. Nah, itu sangat mempengaruhi. Nah, untuk selanjutnya ada variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang berpengaruh menjadi akibat karena adanya variabel independen yang menjadi sebab tadi ya. Jadi untuk kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh variabel ini. Jadi faktornya harga tiket yang dipatok segitu. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap minat kunjung wisatawan ke Museum Keris Nusantara. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai hipotesis. Hipotesis secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu pertanyaan yang belum merupakan suatu tesa, atau bisa dikatakan sebagai kesimpulan sementara di mana suatu pendapat itu hasilnya masih belum final karena masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Kemudian hipotesis pada penelitian ini meliputi promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan ke objek wisata Museum Keris Nusantara. Promosi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan ke objek wisata Museum Keris Nusantara. Harga tiket memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan ke objek wisata Museum Keris Nusantara. Harga tiket tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan ke objek wisata Museum Keris Nusantara. Kemudian perbedaan H0 dan H1. H0 atau hipotesis 0 merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Atau bisa dikatakan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian H1 atau hipotesis kerja merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, atau bisa dikatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud populasi dalam penelitian? Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan mempunyai kualitas yang telah ditetapkan oleh penulis atau peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung Museum Keris pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus dengan jumlah 1.364 pengunjung. Sumbernya berasal dari Kantor Administrasi Museum Keris Nusantara 2021. Pertanyaan nomor 4. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sampel? Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi. Yang kedua, apa perbedaan populasi dan sampel? Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Fokus populasi adalah identifikasi karakteristik anggota populasi, sedangkan fokus dari sampel adalah pendugaan karakteristik. Nah, yang ketiga adalah berapa sampel penelitian ini dan kenapa ambil sampel tersebut. Nah, penelitian kami mengambil 93 sampel karena tidak semua unsur atau anggota populasi diberikan peluang yang sama untuk menjadi sampel. Yang keempat, bagaimana cara menentukan sampel dalam penelitian ini? Dalam menentukan sampel, kita menggunakan rumus Sofin, di mana dijelaskan sebagai rumus sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar per 1 plus NE kuadrat, di mana N kecil merupakan ukuran sampel, N besar merupakan ukuran populasi, dan E merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi atau diinginkan. Dalam penelitian ini kita mengambil contoh 10%, sehingga didapatkan sampel sebagai berikut. N sama dengan N besar per 1 plus NE kuadrat. N sama dengan 1364 per 1 plus 1364 dikali 10% kuadrat. N sama dengan 100
1364 per 1 plus 1364 dikali 0,01. N sama dengan 1364 per 1 plus 13,64. N sama dengan 1364 per 14,64. Sehingga N adalah 93,16. Nah, dari situ kita menjadikan minimal sampel pada penelitian ini dibulatkan menjadi 93 karena kurang dari 50. Nah, karena kurang dari 0,50. Dan pertanyaan yang kelima, bagaimana cara pengambilan sampel? Nah, cara pengambilan sampel dalam penelitian ini kita yang pertama itu menentukan populasi, yang kedua mencari data akurat dari unit populasi, yang ketiga memilih sampel yang representatif, yang keempat adalah menentukan jumlah sampel yang memadai. Pertanyaan yang kelima adalah jelaskan teknik pengambilan sampelnya. Nah, teknik pengambilan sampelnya kita menggunakan accidental sampling. Pemilihan pengambilan sampel ini dikarenakan besarnya populasi yang diteliti dalam penelitian kami. Baik, menjawab pertanyaan nomor 5 mengenai data. Data adalah catatan atas kumpulan. Data merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Kemudian perbedaan antara data primer dan data sekunder adalah pada data primer biasanya mengacu pada data real time atau data yang akan terus mengalami perkembangan di setiap waktunya. Kemudian dalam proses pengumpulannya, data primer diperoleh dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lainnya yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Sedangkan pada data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau sifatnya tetap. Dan kemudian pada proses pengumpulan datanya memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel, jurnal, catatan internal, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian data pada penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primernya diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada wisatawan Museum Keris Nusantara atau data yang diperoleh dari tangan pertama. Kemudian data sekunder penelitian ini diperoleh dari studi pustaka di mana membandingkan relevansi antara masalah yang sedang diteliti dengan literatur yang relevan, misalnya jurnal, skripsi, dan jumlah wisatawan Museum Keris Nusantara yang diperoleh dari pihak museum. Uji validitas sendiri adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keadaan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu pertanyaan. Dalam mengidentifikasi variabel, uji variabel dilakukan dengan cara membandingkan nilai R ruang dengan R tabel menggunakan taraf signifikan 5% dan menentukan nilai tabel koefisien. Korelasi DF sama dengan N kurangi 2. Dalam hal ini N jumlah responden, jika ruang itu lebih besar R tabel, maka item instrumen dinyatakan valid. Demikian sebaliknya. Pertanyaan nomor 7. Peneliti ini menggunakan uji reliabilitas atau tidak? Mengapa? Pada penelitian yang kita ambil ini, kita menggunakan uji reliabilitas dikarenakan dengan uji reliabilitas bisa menunjukkan bahwa instrumen yang dipakai atau instrumen yang diteliti yaitu kuesioner dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Apa yang dimaksud dengan reliabilitas? Reliabilitas adalah derajat ketepatan dan akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan teknik Creutzfeldt, yaitu Creutzfeldt alpha. Data dapat dikatakan reliable apabila nilai Creutzfeldt-nya itu lebih dari 0,6. Nah, reliabilitas merupakan suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Pertanyaan nomor 8 mengenai regresi. Regresi merupakan metode statistik yang digunakan dalam keuangan, investasi, dan disiplin ilmu lain.
Gunanya untuk mencoba menentukan kekuatan dan karakter hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda karena peneliti bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan ada naik atau turunnya variabel dependen atau kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Variabel pada penelitian ada dua, yaitu promosi sebagai X1 dan harga tiket atau X2. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada korelasi ya. Korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Akan tetapi saat dikembangkan lebih lanjut, korelasi tidak hanya berarti seperti itu. Korelasi tidak hanya dipahami sebagai pengertian itu saja. Korelasi adalah salah satu metode analisis dalam statistik yang dapat digunakan untuk mencari antara variabel dengan sifat kuantitatif. Pertanyaan nomor 10. Kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis data numerik secara objektif untuk menggambarkan, memprediksi, atau mengontrol variabel yang menarik. Penelitian kuantitatif diekspresikan dalam angka dan grafik, digunakan untuk menguji atau menginformasi teori dan asumsi. Penelitian ini termasuk riset kuantitatif karena jenis data digambarkan secara numerik dan penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur dengan angka atau pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah bukan eksperimental. Dari segi desain penelitian kuantitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kuantitatif dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sementara itu, penelitian kuantitatif memiliki sifat yang terperinci dan terukur. Alur penelitiannya sudah terancang sejak awal. Perbedaan desain penelitian tersebut membuat data yang diperoleh pada penelitian kualitatif lebih banyak bersifat naratif, sedangkan pada penelitian kuantitatif lebih banyak berupa angka. Penelitian kualitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Sedangkan penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan, itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sementara itu, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, terus kemudian menguji teori dan melakukan generalisasi atas objek penelitian.